Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Arno Adi Kuntoro, kepada kakak-kakak asisten pembimbing yang telah membantu tugas besar PRD ini, dan juga kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi final atau hasil final dari tugas besar PRD ini. Dan kelompok kami akhirnya menghasilkan suatu desain yang bernama Rainwater Harvesting System, dan ditambah juga adanya water sprinkler. Nah, sebelum kita memulai pemaparan materinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Boleh di next? Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Di next, Daniel. Nah, berikut merupakan ada 5 poin inti yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, mulai dari pendahuluan sampai evaluasi sistem alatnya. Pendahuluan akan dibicarakan oleh rekan saya, Satria. Nah, sebelum membahas ke pembahasan lebih lanjut, kita bahas dulu latar belakang dari alat yang kelompok kami canangkan. Nah, jika kami ambil konteks secara umum, Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selama musim hujan, beberapa daerah mengalami kenaikan debit air yang cukup tinggi. Nah, permasalahan sumber daya air seperti ini tuh sudah menjadi suatu permasalahan yang harus kita cari gitu solusi permasalahannya. Nah, curah hujan yang terbilang tinggi seharusnya dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Namun, kebanyakan teknik pengumpulan air biasanya menggunakan sumber air yang menggunakan skala cukup besar dan dana yang cukup besar. Sudah seharusnya kita sebagai rekayasaan modern melakukan inovasi berbagai skala kecil supaya dapat mengolah air hujan dan memanen supaya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mengenai hal tersebut, kelompok kami usulkan sebuah inovasi kompleks, yakni pemanfaatan air hujan dengan konsep rainwater harvesting yang dipadukan dengan alat automatic sprinkler water. Seperti itu. Nah, dari latar belakang tadi, kami dapatkan beberapa rumusan masalah, seperti yang pertama, bagaimana rancangan dan konsep dari rainwater harvesting, kemudian yang kedua, bagaimana mengubah kualitas air hujan menjadi air baku, kemudian yang ketiga, bagaimana konsep dari penyiraman tanaman otomatis. Kemudian tujuan dari laporan kami ini adalah mengetahui rancangan dan konsep dari rainwater harvesting, kedua mengetahui cara mengubah kualitas air hujan menjadi air baku, kemudian yang ketiga, mengetahui konsep dari penyiraman tanaman otomatis dari penggunaan rainwater harvesting. Next. Nah, selanjutnya ada metodologi desain yang kelompok kami ambil, di mana ada 4 langkah-langkah untuk mencapai sampai akhirnya selesai. Yang pertama ada explosing, di mana explosing ini adalah mencari inspirasi. Diambil dari latar belakang sebelumnya, dan juga dikarenakan alatnya harus berkaitan dengan jurusan TPSDA dan real, maka muncullah inovasi dan inspirasi bahwa kita akan mengambil rainwater harvesting. Nah, setelah mendapat inspirasi, lalu kita memahami, di mana kita memahami konsep dan rumus-rumus bagaimana untuk cara membuat rainwater harvesting ini. Nah, setelah kita paham seluruh caranya, lalu kita mengamati di mana tempat yang cocok dan di mana tempat yang akan pas untuk diaplikasikan rainwater harvesting ini. Nah, setelah kita mendapatkan tempat yang cocok dan semuanya, baru kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari alat ini. Jadi yang pertama adalah dimulai dari turunnya air hujan menuju permukaan atap. Setelah turun dari permukaan atap, maka air secara otomatis menuju water catchment, dan pada water catchment terdapat sebuah saringan besar yang akan menyaring parameter-parameter besar seperti dedaunan. Selanjutnya, setelah disaring, maka air akan mengalir menuju pipa vertikal, menuju filter untuk melakukan proses filtrasi. Setelah difiltrasi, maka air akan tertampung di bak besar, dan kita melihat dua keadaan. Jika kita menggunakannya sebagai air baku, maka cukup buka keran bagian depan, dan sebaliknya, jika kita menggunakannya sebagai air penyiram tanaman, maka cukup buka keran bagian belakang dan selesai. Ya, berikut merupakan tahap pertama proses visualisasi ide yang kami punya berupa sketsa kasar dan gambaran awal dari tiap komponen rainwater harvesting. Next. Selanjutnya di sini ada gambar teknis yang kami lakukan pada perangkat lunak AutoCAD, di mana pada tahap ini kami gambarkan secara jelas pendimensian dari sketsa kasar rainwater harvesting sebelumnya. Next. Lalu pada tahap ini, kami wujudkan gambar teknik tersebut pada media 3 dimensi melalui perangkat lunak SketchUp, serta menambahkan detail-detail yang sebelumnya belum kami tambahkan pada penggambaran 2 dimensi. Nah, pada tahap ini kami juga memvisualisasikan rainwater harvesting ketika diaplikasikan pada lingkungan tujuannya. Di layar-layar selanjutnya akan ditunjukkan tampak yang lebih jelas dan detail dari beberapa sudut pandang pada penggambaran 3 dimensi tadi.
Setelah membuat rancangan desain sistem alat, kami mengidentifikasikan spesifikasi sistem alat, mencakup penentuan bahan material didasarkan pada sifat karakteristik material, serta penentuan dimensi didasarkan pada perhitungan sistem alat dan prinsip fisika mengenai fluida yang tertera di kajian literatur. Spesifikasi ini diperuntukkan untuk menentukan estimasi biaya dan operasional. Next. Nah, habis itu di sini ada uraian proses. Jadi, pertama-tama itu kita mengambil data seperti panjang atap, tinggi atap, menuju permukaan, ketinggian kaki tangki, dan lainnya. Habis itu kita instalasi pipa vertikal pada water catchment. Nah, habis itu kita instalasi filter pada pipa vertikal tersebut. Nah, habis itu kita cek apakah tangki air penuh. Kalau air tangki penuh, maka air akan disalurkan secara otomatis ke tangki kedua melalui pipa. Apabila tangki tersebut tidak penuh, air akan tertampung di tangki pertama. Habis itu instalasi 2 keran pada tangki air. Nah, untuk apa air tangki itu digunakan? Yang pertama itu sebagai air baku, dan yang kedua itu sebagai penyiram tanaman. Nah, habis itu ada hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu pemeliharaan alat tersebut. Untuk menjaga keefektifan dari filter tersebut, maka kita harus mengganti filter tersebut secara berkala, dilakukan secara 2 bulan sekali. Selanjutnya terdapat alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu di sini ada tabel alat dan kuantitasnya. Ini nama-nama alat yang akan dibutuhkan beserta kuantitasnya. Next. Ada bahan, dan ini berikut ada bahan, kuantitas, dan harganya. Ini nama-nama bahan yang akan digunakan beserta kuantitas dan harganya dengan jumlah total harga Rp7.600.000. Next. Nah, selanjutnya mengenai estimasi biaya. Kita ketahui tadi untuk bahan pembuatan totalnya Rp7.600.000. Nah, kami masukkan biaya untuk instalasi sebesar Rp500.000. Jadi total estimasi biayanya Rp8.100.000. Lalu untuk maintenance, karena kami ganti filter 2 bulan 1 kali, dan dalam periode 1 tahun itu 4 kali. Jadi jumlahnya Rp480.000, dan untuk kuras tangki air Rp300.000. Jadi totalnya Rp780.000 untuk maintenance. Next. Untuk kesimpulannya, rainwater harvesting system ini memiliki 4 kriteria khusus atau bagian penting, yaitu penangkapan air, di mana air ditangkap melalui water catchment, kemudian disalurkan melalui pipa-pipa, lalu difiltrasi melalui filter 4-in-1, kemudian disimpan melalui tangki 5.000 liter dan 500 liter, dan didistribusikan untuk menjadi air penyiram tanaman dan air baku. Lalu sarannya adalah diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan air dari water catchment system ini dengan sebaik-baiknya dan sehemat mungkin pada saat musim kemarau, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pemakaian air tanah. Nah, mengenai evaluasi sistem alat, hal yang kelompok kami khawatirkan adalah pada saat musim kemarau, alat yang kami canangkan ini tidak akan beroperasi secara maksimal. Namun, walaupun dalam musim kemarau, alat ini tuh harus tetap dilakukan perawatan supaya pada saat musim hujan tetap dapat bekerja seefektif mungkin. Selanjutnya, kami merancang sebuah poster yang memuat permasalahan, solusi, manfaat keunggulan, cara kerja, dan berikut merupakan scan QR dari animasi yang telah kami buat. Selanjutnya, terdapat animasi yang telah kami rancang.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami buat. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, boleh